Dampak kebangkitan ekonomi Cina terhadap Asia Tenggara. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menyaksikan transformasi ekonomi yang luar biasa dari Cina. Dari sebuah negara dengan ekonomi tertinggal dan berbasis agraris pada era 1970-an, Cina berhasil melesat menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Kebangkitan ekonomi Cina bukan hanya mengubah peta ekonomi global, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap kawasan Asia Tenggara, wilayah yang secara geografis dekat dan sangat bergantung pada hubungan ekonomi dengan Cina. Artikel ini akan menguraikan dampak kebangkitan ekonomi Cina terhadap Asia Tenggara secara komprehensif dari berbagai aspek, mulai dari perdagangan, investasi, infrastruktur, hingga dimensi geopolitik dan sosial. Latar belakang kebangkitan ekonomi Cina. Cina memulai reformasi ekonomi yang dikenal dengan reformasi dan keterbukaan, yang dipimpin oleh Deng Xiaoping. Langkah ini mengarahkan Cina untuk membuka diri terhadap investasi asing dan melakukan transformasi dari ekonomi tertutup menuju ekonomi pasar yang lebih liberal. Sejak itu, Cina tumbuh dengan sangat pesat, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 8% per tahun selama beberapa dekade. Pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspor besar-besaran, industrialisasi cepat, dan investasi infrastruktur besar-besaran. Kini, Cina bukan hanya menjadi pusat manufaktur dunia, tetapi juga negara yang memiliki kekuatan finansial besar untuk berinvestasi di berbagai negara, termasuk negara-negara Asia Tenggara. Kebangkitan ekonomi Cina ini membawa peluang sekaligus tantangan bagi Asia Tenggara. Dampak positif kebangkitan Cina terhadap Asia Tenggara. 1. Peningkatan perdagangan dan pasar ekspor. Salah satu dampak paling langsung dan nyata dari kebangkitan ekonomi Cina terhadap Asia Tenggara adalah peningkatan volume perdagangan antara Cina dan negara-negara di kawasan ini. Cina menjadi mitra dagang utama bagi banyak negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Produk-produk manufaktur Cina yang murah dan beragam menyediakan alternatif bagi konsumen dan industri di Asia Tenggara. Sebaliknya, Asia Tenggara juga mendapatkan pasar besar untuk ekspor komoditas dan barang manufaktur, mulai dari hasil pertanian, elektronik, tekstil, hingga bahan mentah. Dengan jumlah penduduk Cina yang sangat besar, potensi pasar bagi produk Asia Tenggara meningkat pesat. Hal ini mendorong pertumbuhan sektor-sektor seperti agrikultur, pertambangan, dan manufaktur di kawasan. Perdagangan investasi langsung asing FDI dari Cina ke Asia Tenggara meningkat secara signifikan. Cina berperan aktif dalam membangun pabrik, infrastruktur, dan fasilitas industri di kawasan. Banyak proyek investasi Cina yang masuk ke Asia Tenggara, mulai dari sektor energi, teknologi, manufaktur, hingga pariwisata. Investasi Cina tidak hanya memberikan modal segar, tetapi juga transfer teknologi dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Perusahaan Cina juga memfasilitasi integrasi Asia Tenggara ke dalam rantai nilai global yang semakin kompleks dan terhubung. 3. Inisiatif Belt and Road dan pengembangan infrastruktur. Salah satu program terbesar Cina yang berdampak pada Asia Tenggara adalah inisiatif Belt and Road, BRI, atau Jalur Sutra Abad ke-21. Melalui BRI, Cina membiayai pembangunan berbagai proyek infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, kereta api, dan fasilitas energi di negara-negara Asia Tenggara. Proyek-proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas regional, memperlancar perdagangan, dan memperkuat integrasi ekonomi antara Cina dan Asia Tenggara. Pembangunan infrastruktur ini sangat membantu negara-negara Asia Tenggara yang selama ini menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur. Dengan konektivitas yang lebih baik, biaya logistik dapat ditekan dan perdagangan antar negara dapat meningkat secara signifikan. 4. Penguatan hubungan diplomatik dan ekonomi. Kebangkitan Cina juga diikuti dengan upaya diplomasi ekonomi yang intensif. Cina memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara Asia Tenggara melalui berbagai forum kerjasama ekonomi
Investasi dan perdagangan. Organisasi seperti ASEAN China Free Trade Area, ACFTA, adalah bukti nyata integrasi ekonomi yang semakin erat antara China dan Asia Tenggara. Selain itu, China juga menyediakan bantuan teknis dan keuangan, serta kerjasama di bidang pendidikan dan teknologi yang mempererat hubungan kedua belah pihak. Tantangan dan risiko kebangkitan China bagi Asia Tenggara. 1. Ketergantungan ekonomi dan risiko keamanan. Meskipun kebangkitan China membawa peluang besar, ada juga risiko ketergantungan ekonomi yang meningkat. Banyak negara Asia Tenggara yang kini sangat bergantung pada China sebagai pasar utama dan sumber investasi terbesar. Ketergantungan ini bisa menjadi masalah jika terjadi perubahan kebijakan ekonomi China yang tiba-tiba atau ketegangan geopolitik. Selain itu, peningkatan pengaruh China di Asia Tenggara seringkali menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan kedaulatan nasional, terutama terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Negara-negara seperti Filipina dan Vietnam menghadapi dilema antara menjalin kerjasama ekonomi dengan China dan mempertahankan kedaulatan wilayahnya. 2. Persaingan dengan produk dan perusahaan China. Dominasi produk-produk manufaktur Cina yang murah juga memberikan tekanan pada industri lokal di Asia Tenggara. Banyak usaha kecil dan menengah di kawasan ini kesulitan bersaing dengan harga dan kualitas produk impor Cina. Hal ini berpotensi melemahkan sektor manufaktur domestik dan menyebabkan ketergantungan pada produk impor. Selain itu, masuknya perusahaan Cina yang besar dan kaya modal ke sektor-sektor strategis di Asia Tenggara juga memicu kekhawatiran terkait persaingan yang tidak seimbang dan potensi dominasi pasar oleh perusahaan asing. 3. Utang dan ketergantungan finansial. Salah satu aspek kontroversial dari investasi Cina melalui inisiatif Belt and Road adalah potensi jebakan utang, debt trap, bagi negara-negara penerima investasi. Beberapa proyek infrastruktur yang didanai oleh pinjaman Cina menimbulkan beban utang yang besar bagi pemerintah negara-negara Asia Tenggara. Jika proyek tersebut gagal memberikan hasil ekonomi yang diharapkan, negara-negara tersebut bisa menghadapi kesulitan membayar utang dan akhirnya harus menyerahkan aset strategis atau mengambil langkah kompromi yang merugikan kedaulatan nasional. 4. Dampak sosial dan lingkungan. Investasi dan proyek-proyek Cina yang masif juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang perlu diperhatikan. Proyek pembangunan besar dapat menyebabkan perpindahan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan perubahan sosial yang tidak selalu menguntungkan semua pihak. Ada juga kritik bahwa beberapa proyek kurang melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan, sehingga menimbulkan konflik sosial dan ketimpangan ekonomi. Strategi Asia Tenggara menyikapi kebangkitan Cina. Dalam menghadapi dampak kebangkitan ekonomi Cina, negara-negara Asia Tenggara tidak bisa hanya bersikap pasif. Ada beberapa strategi yang diambil untuk memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan risiko. 1. Diversifikasi mitra dagang dan investasi. Asia Tenggara berupaya untuk tidak terlalu bergantung pada Cina dengan memperluas hubungan ekonomi ke negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, dan India. Diversifikasi ini penting agar tidak terjebak dalam ketergantungan yang berlebihan. 2. Penguatan kerjasama regional ASEAN. Kerjasama regional melalui ASEAN menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan regional. ASEAN mendorong integrasi ekonomi internal yang lebih kuat untuk meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan dan menjadi mitra yang lebih kuat dalam bernegosiasi dengan Cina dan negara lain. 3. Meningkatkan kapasitas dan daya saing lokal. Pemerintah di Asia Tenggara berupaya meningkatkan kapasitas industri lokal dan memperkuat inovasi agar mampu bersaing dengan produk dan investasi Cina. Ini termasuk investasi di bidang pendidikan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. 4. Menjaga kedaulatan dan diplomasi bijak. Dalam aspek geopolitik, negara-negara Asia Tenggara berusaha menjaga keseimbangan antara menjalin hubungan ekonomi yang erat dengan Cina
sekaligus mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Diplomasi yang bijak dan kerjasama dengan kekuatan lain menjadi strategi utama. Kebangkitan ekonomi Cina membawa dampak yang sangat besar dan kompleks bagi Asia Tenggara. Dari sisi positif, hal ini membuka peluang pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan infrastruktur yang signifikan. Namun di sisi lain, tantangan berupa ketergantungan ekonomi, risiko geopolitik, persaingan industri lokal, dan isu sosial lingkungan juga harus menjadi perhatian utama.